Orang-orang dahulu menamakannya dengan sebutan Samarandah. Dalam pelafalan bahasa Banjar terdiri dari dua penggalan suku kata, sama dan randah. Menurut penuturan wartawan 5 Zaman Umar Dahlan, penamaan Samarandah karena pada tahun 1900 tepian Mahakam memiliki tinggi daratan yang sama dengan tinggi sungai ketika air pasang. Jauh sebelum terjadinya era modernisasi, Samarinda merupakan sebuah daratan dari kawasan Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan terdapat beberapa pendatang lama yang menempati kota Samarinda. Salah satunya adalah pendatang dari Banjar. Suku Banjar merupakan suku asli dari Kalimantan Selatan yang tersebar di sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Awal pemukiman Banjar di Kalimantan Timur dimulai sejak Kerajaan Kutai Kartanegara dan terjadi perpindahan besar-besaran ketika pecahnya Perang Banjar karena masyarakat Banjar merasa kehidupan di Banjarmasin cukup sulit. Suku Banjar yang tersebar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara pada akhirnya menempati daerah Samarinda. Bahasa Banjar digunakan sebagai bahasa untuk melakukan transaksi perdagangan. Bahasa Banjar juga digunakan sebagai bahasa pengajaran agama Islam di Samarinda, di mana kitabnya menggunakan bahasa Melayu Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Banjar. Keadaan inilah yang membuat bahasa Banjar sebagai bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Samarinda. Memang Ikam tuh siapa? Adam itu, walaupun halus, tapi kan pengaruh dan ilmu IQ-nya itu Tinggi, apanya gerang tinggi ususnya kah? Bahasa merupakan faktor penting, sehingga menjadi pintu gerbang masuknya beberapa unsur kebudayaan lain. Salah satunya adalah berkembangnya kesenian teater tradisional Sandima. Sekarang silahkan saudaraku pengharapan kedua untuk memperkenalkan diri. Baiklah saudaraku pengharapan pertama. Kesenian Sandima yang pada dasarnya merupakan kesenian Mamanda dari Banjarmasin yang berakulturasi dengan berbagai unsur kesenian yang ada di Samarinda. Sehingga orang beranggapan sebagai pengembangan kesenian prematur, di mana ia dianggap tak memiliki akar yang pasti karena fenomena tersebut sulit untuk menanamkan pemahaman tentang kesenian tradisi sehingga keberadaannya kurang mendapat perhatian. Salaman salimin sulumakan. Teater Rakyat Mamanda awalnya dibawa oleh rombongan bangsawan Malaka pada tahun 1897 Masehi, memperkenalkan kesenian yang bersumber dari syair Abdul Muluk, yang biasa dikenal menjadi kesenian Badamuluk, yang diperkenalkan oleh Anggah Putuh dan Anggah Datu Irang yang dikarang oleh Saleha, yakni sepupu Raja Ali Haji. Langsung masuk aja, Gen. Pandu Sultan kawasan Madinah. Terima kasih. Daulat Paduka Raja sekeluargaan tahun akhir wajib datang. Seiring perkembangan zaman, namanya berubah menjadi Bamanda dan berkembang hingga dikenal dengan sebutan Mamanda. Teater Mamanda merupakan bentuk dari kesenian teater rakyat yang dibawa oleh perantau Banjar ke Samarinda, yang melatar belakangi terbentuknya Sandiwara Mamanda atau yang biasa dikenal dengan nama Sandima Samarinda. Ampun maaf, karena kalian datang pada hulu ke ulun. Yang kedua, Mamanda berasal dari dua penggal kata, yakni kata mama yang berarti paman dan penggalan katanda yang berarti terhormat. Jika digabung artinya menjadi paman yang terhormat, sebutan dari kekerabatan suku Banjar. nih, mau nangka itu Ikam, silahkan tempati dulu Wan Ikam.
Jenis Mamanda tertua adalah Mamanda Batang Banyu karena Mamanda yang ini dipentaskan di perairan sungai sehingga disebut dengan Batang Banyu. Pada tahun 1937 tercipta aliran Batang Tubau merupakan pengembangan dari Mamanda Batang Banyu. Mamanda aliran Batang Tubau ini yang memiliki kemiripan oleh Sandima dalam segi penceritaan. Karena keduanya sama-sama mengangkat isu yang beredar luas di masyarakat. Jalan-jalan ke Jembayan, tidak lupa membeli rambutan. Lawas sudah kita kada bertamuan, pian-pian di rumah pasti karindangan. Nah, dalam hal cerita, kita tahu bahwa Sandima ini adalah ceritanya adalah istana sentris, ya. Artinya ceritanya adalah seputar kerajaan, tapi kadang-kadang bisa juga di luar kerajaan, tapi kebanyakan di dalam istana. Tentu di sana ada tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh daripada penggawa kerajaan. Terdapat beberapa karakter tokoh utama dalam pementasan Sandima. Kedudukan pertama adalah Paduka Raja, berfungsi sebagai pemberi kebijakan dalam sebuah masalah yang muncul di setiap cerita. Para rakyat-rakyat yang ada di sini ataupun di sana, jangan sampai kalian terpengaruh. Kembangkanlah budaya kita yang sudah mulai luntur dan bahkan ditinggalkan oleh generasi muda. Selanjutnya ada anggota keluarga kerajaan, yakni permaisuri dan putri. Putri juga didampingi oleh seorang dayang yang biasa disebut dengan emban. Ada juga wazir, merupakan seorang penasehat raja, membantu raja dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian ada panglima perang yang bertugas untuk memeriksa kinerja dari pegawai kerajaan. Karena itu melihat Pinang kayak berasa busuk. Kadang tahu masa-masa kayak ini masa-masa yang sulit. Kadam merupakan ajudan raja yang memiliki sifat humoris, serta pengharapan 1 dan 2 merupakan pengawal kerajaan. Dan yang terakhir, ada rakyat yang mengadu segala permasalahan yang terjadi di luar istana. Ikan tuh kan bosan-bosan kan? Haur ikan terus ini. Kalau kita lihat dari kostum misalnya, kostumnya beda, ya. Kostum Sandima ini beda dengan yang ada di Banjarmasin. Nah, beda juga yang ada di Mamanda, yang ada di Kutai. Nah, karena Sandima ini mengawinkan 2 unsur tradisi, yaitu tradisi yang pertama adalah tradisi Banjar dan Kutai menjadi satu, melebur jadi satu di Sandima ini. Tokoh Paduka Raja menggunakan ketopong, merupakan mahkota raja yang berbalut emas dari Kesultanan Kutai Kartanegara, dan menggunakan jubah kepong yang terinspirasi dari pakaian Kesultanan Kutai Kartanegara, serta menggunakan beberapa bintang pangkat. Sedangkan penutup kepala panglima perang terinspirasi dari mahkota storong dari Pangeran Menteri Kesultanan Kutai Kartanegara, memiliki ciri khas bulu di atasnya. Dikubur, memang jelas saja dikubur. Ikan melihat tak? Mana bila dikubur, dikeroyoki. Kadam menggunakan tenun ulap doyo, yakni seni menenun kain dari suku Dayak Benua di Tanjung Isui. Pengharapan identik menggunakan pakaian dari penggawa kerajaan Banjarmasin. Dilihat dari ikat kepala laung, merupakan ikat kepala yang digunakan kaum lelaki pada busana tradisional suku Banjar. Dan rakyat yang selalu menggunakan rompi kulit kayu juga merupakan pakaian khas suku Dayak. Ikan tertampuk, jadi pakaian begini lah, tutup baru aku pakai nah. Sandima itu sudah ada sejak tahun 60-an, ya. 50-an itu sudah ada. Sandima itu tokoh pertamanya Pak Haji Sahransah. Nah, kemudian ada yang namanya Polisi Bahtiar. Itu tokoh-tokoh yang tahun 50-an, ya, tahun 60-an, 70-an. Kemudian ada yang namanya tahun sebelum kita ada, itu ada namanya Satar Miskan.
Nah, jadi dengan kelompok Kekaman Habangnya, ada kelompok Batu Benawa, dan sebagainya. Nah, sampai di format ini tetap menggarap Sandima. Jadi Sandima ini merupakan tradisi yang kita lanjutkan. Ya, jadi dari pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita yang sekarang sudah sebagian besar meninggal dunia, itu sudah ada Sandima. Nah, itu sudah ada Sandima. Nah, kami ini hanya salah satu bentuk daripada gerakan pelestarian seni budaya yang dimiliki oleh Kota Samarinda, satu-satunya dimiliki oleh Kota Samarinda. Yang ikut menggarap di kesenian tradisional Sandima ini justru suku-suku ya Nusantara. Ya, ada Banjar, itu sudah jelas, Kutai, Bugis, Jawa, ya. Di sini ada semuanya. Ada, bahkan Dayak juga ada. Nah, tentunya kita tahu bahwa Samarinda ini memang penduduknya sangat variatif, ya. Orang misalnya orang Bugis justru lebih kental bahasa Banjarnya karena sudah turun-menurun ada di Samarinda. Jadi dia lebih Nusantara gitu. Tapi inilah ciri khas kita yang ada di Samarinda. Kamulah salah, saudaraku. Lanjut, saudaraku. Format singkatan dari Forum Aktualisasi Seni Tradisional Kalimantan Timur, yakni sebuah komunitas kesenian Samarinda yang berupaya untuk melestarikan kesenian Sandima, berusaha menembus media untuk mengenalkan kesenian Sandima. Di depan anak-anak jangan kayak orang kerjaan, kan lanjian dia orang. Iya, lanjian. Kan aku mencontohkan. Yang baik-baik kalau dicontohkan. Selanjutnya kok mereka abuannya nunggu anu perkenal nama pian siapa? Nih. Namanya si Gondrong dari Gua Hatu. Sandima dan Memanda itu beda pakemnya. Di Sandima itu pakemnya sudah lari ke semi tradisional, semi modern. Jadi pakem-pakemnya tetap seperti berfantun itu tetap ada. Ladun itu kadang ada, kadang tidak. Terus bahasa daerah yang dipakai itu kita seenak mungkin. Jadi ada beberapa bahasa daerah, bahasa Kutai kadang kita pakai, kadang bahasa Banjar, tapi yang lebih dominan itu adalah bahasa Banjar. Kalau makan durian malam-malam di tengah jalan ditabrak utuh, nah, Ditabrak oto. Ini mutung siapa? Sandima itu secara langsung dan tidak langsung itu juga bisa menjadi curhatan masyarakat yang terjadi saat ini. Karena cerita yang ditampilkan itu adalah isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Apa sih keluh kesah masyarakat, keluh kesah rakyat ini? Itu yang coba diangkat oleh beberapa tokoh-tokoh yang ada di Sandima ini. Namanya kita membaur dengan masyarakat, apa salahnya penggawa kerajaan harus di bawah? Bujur tuh, kita kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, yang enggak tuh di tengah-tengah. Kesenian Sandima membawa pesan-pesan demokratis ke dalam cerita-cerita yang dimainkan, seperti problematika sosial masyarakat dan diaplikasikan ke dalam cerita, maupun sindiran-sindiran yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu. Ada apa? Pian gak tahu, wadah ulun yang di sana hendak dibongkar. Terus ulun hendak mengadu sama Batika Sultan. Kenapa padahal ulun itu sudah membayar semua di sana kan? Selain itu, terdapat unsur komedi di dalam kesenian Sandima. Unsur humor yang sering dijadikan materi komedi adalah raut wajah, pakaian, suara, ataupun predikat fisik.
Yang paling menonjol adalah komedi situasi yang diciptakan spontan menyesuaikan keadaan dengan tujuan membangun ikatan antara pemain dengan penonton. Komedi telah mengisi bagian yang kosong dari teater Memanda Banjar. Komedi yang dihadirkan membuat warna baru di dalam perkembangan seni teater rakyat Kalimantan. Tahu, ikan masuk duluan di hati kayak apa hubungannya tuh? Jangan asal ukibus. Aduh, aku mau naik dulu. Orang ini udah beres ini. Di Sandima itu ada tokoh yang paling komedian, itu namanya Hadam. Ya, Hadam ini dia bisa dibilang punggawa kerajaan, bisa juga bukan punggawa kerajaan, tapi dia sangat berpengaruh di dalam kerajaan itu. Hadam ini bahasa sekarang itu adalah ajudannya Paduka Raja. Nah, dalam Sandima itu Hadam sering berkonflik dengan panglima perang. Dia sering bermusuhan dan jarang akur. Karena penokohan antara panglima perang dan Hadam itu bertolak belakang. Hadam ini konyol, panglima perang ini orangnya serius. Nah, keseriusan panglima perang inilah yang dimanfaatkan oleh Hadam untuk dijadikannya sebuah komedi. Kenalkan, nama saya Lutfi Khairullah. Biasa teman-teman kalau manggil Lutfi, kadang ada juga manggil Lutfi Rese. Dari dulu kan saya memang senang bermusik, senang berkesenian. Jadi apa yang berbau kesenian itu saya suka. Itu kebetulan juga saya bergabung di format Sandima. Saya lihat di situ masih ada unsur-unsur teaternya, musiknya ya. Saya suka coba-coba terjun, mencoba, dan lama-lama saya gelutin kok asik gitu. Memanda itu kan kentalnya dengan daerah Banjar ya, terutama Memanda itu kan punya Banjarmasin. Jadi kita di Sandima ini tidak diplot dengan hanya satu daerah aja gitu, karena pemainnya juga dari berbagai suku. Saya pribadi juga suku saya kan Betawi gitu, ya itu. Jadi perbedaannya nggak jauh sih, cuman kalau dari musik dari mana sih ya perbedaan musik, cuman berbedanya itu aja, dari lagu-lagu kita mainkan musiknya lebih bebas. Musik Sandima menggunakan alat musik tingkilan khas Kutai. Suara petikan gambus lebih mendominasi dibanding dengan alat musik lainnya. Selain itu terdapat babun yang merupakan alat musik pukul khas Banjarmasin. Musik Sandima juga dipermanis dengan dihadirkannya penyanyi yang sekaligus dapat menghibur penonton. Sedangkan musik yang dimainkan di dalam kesenian Memanda Banjarmasin lebih kental dengan musik berirama Melayu yang dihasilkan oleh alat musik serunai, biola, dan reban. Di sini kami Sandima ini tidak meninggalkan juga dalam arti keaslian dari Memanda ya. Alat musik tetap kami pakai seperti alat yang wajibnya itu kan kalau dalam Sandima atau dalam Memanda seperti gambus atau kalau di Banjar bilang panting, itu kebetulan alatnya itu. Terus gendangnya itu kalau di Banjar itu bilang babun itu, dan
gong itu atau agung kalau bilang Banjar itu agung itu alat wajibnya. Nah, kadang-kadang kita tambah dengan sentuhan biola. Nah, itu seperti alat perkusi lainnya itu kita tambah itu. Jadi yang jelas yang wajibnya itu gambus, gong dan babun atau gendang itu. Kalau lakas kita berhasil balik film ini malam bagus sih gitu. Yang jelas musik itu sebagai pengiring, pengantar, musik suasana dan musik tokoh. Tokohnya seperti di sini kan Panglima digambarkan sebagai tokoh yang gagah berani, perkasa. Makanya musiknya lebih menghentak, lebih semangat karena itu Panglima. Kalau nanti raja masuk, musiknya lebih megah karena menggambarkan ini seorang raja kan dengan penggawa-penggawanya. Kalau musik putri lebih lembut. Nah, atau kadang-kadang tentang suasana putri, biasanya sering diiringi lagu nasib kalau putri sedang dalam rasa kesedihan gitu kan itu. Kalau musik pengharapan atau pengawal itu istilahnya dulu tuh ada ya pengharapan betul. Itu musiknya lebih tidak terlalu menghentak seperti Panglima. Itu aja musiknya kita menyesuaikan dari tokoh aja sih. Kalau tidak salah 2012 Sandima ini berkeliling ke sekolah-sekolah. Apakah itu di Taman Kanak-kanak, apakah itu di sekolah dasar, sampai kepada SMP, SMA, dan SMK. Nah ini kurang lebih berjalannya hampir 4 tahun. 4 tahun, dan kalau tidak salah ada lebih dari 100 sekolah sudah dikelilingi. Dan ini memang didukung oleh perangkat pendidikan yang ada di Samarinda. Buaya Dar bisa menggigit karena punya gigi. Memanda adalah kesenian budaya. Lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi. Nah ini adalah salah satu upaya kita. Salah satu upaya kita untuk melestarikan. Masalah itu nanti seperti apa jadinya, tapi itu upaya kita. Kalau kita bercerita dari awal, dari pementasan keliling kemarin, sekolah-sekolah, sampai tampilan di TPRI, terus tampilan-tampilan di outdoor, dalam rangka peringatan-peringatan kota maupun provinsi, masyarakat saya pikir menerima, tidak ada keluhan selama ini. Terserah pian. Barang aja. Ya terus maksudnya apa? Sandima termasuk bagian Samarinda, pikir. Dan Sandima ini adalah salah satu alat komunikasi, salah satu alat informasi, seperti kejadian banjir, ya kan, seperti kejadian pandemi copet ini. Nah, lewat situlah kita mensosialisasikan informasi-informasi maupun perpanjangan tangan pemerintah, informasi kepada masyarakat. Burung kutilang, burung kenari. Asik. Ini aku seneng banget deh. Ulangin lagi. Burung kutilang, burung kenari. Mula sarang di pohon tinggi. Ayo lestarikan seni tradisi. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Harapan saya sebagai pelaku seni tradisi, saya mengharapkan pada masyarakat yang ada di Samarinda khususnya dan Indonesia Kaltim pada umumnya, bagaimana masyarakat bisa ikut melestarikan seni tradisi ini yang kian hari kian musnah. Tentunya kita juga
sebagai seniman pelestari seni tradisi ini menginginkan bahwa kesenian ini dikenal oleh setiap generasi yang ada, sehingga mereka tahu bahwa mereka mempunyai akar budaya yang namanya sandima. Bisa menyukai atau lebih mempelajari, karena niat kami di sini ya kami mengenalkan kalau bukan dari kita siapa lagi. Karena sandima ini tumbuh dan berkembang di kota Samarinda, maka secara tidak langsung budaya-budaya yang ada di kota Samarinda pun menjadi satu dalam sandima. Ada berbagai macam budaya masuk di situ. Ada budaya Melayu, budaya pedalaman, budaya keraton, bahkan budaya dari luar Samarinda pun juga bisa masuk di situ.